Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan penerapan konsep produksi. Konsep produksi ini nanti kita akan melihat dari sisi satu input variabel dan dua input variabel. Nah, by definisi kalau kita lihat produksi itu sebenarnya adalah proses transformasi input menjadi output. Itu paling sederhana. Jadi di situ ada komponen input. Input ini bisa saja itu termasuk sumber daya alam, ya. Kemudian bisa juga sumber daya manusia, ya. Sumber daya modal gitu ya, modal dan lainnya. Oke. Nah, umumnya proses di sini dimaksudkan adalah sebuah industri ataupun bisa juga disebut ya alatnya lah, mesinnya gitu ya. Sehingga dengan input yang ada digunakan dalam sebuah proses produksi akan menghasilkan sebuah produk gitu ya. Produk itu output ya. Jadi itu nanti yang sederhananya kalau kita lihat proses transformasi input menjadi output. Nah, kalau kita lihat dalam fungsi produksi, kalau kita tulis Q fungsi dari K dan L, artinya K itu adalah kapital, L itu adalah labor, maka di sini secara umum dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari produksi Q adalah kapital dan labor. Tentu masih ada yang lain ya. Oke, tapi di sini kita asumsikan dua saja misalnya. Kalau kita menuliskan seperti ini berarti faktor yang mempengaruhi produksi adalah labor, sementara kapitalnya kita asumsikan bersifat konstan. Ya, jadi ini konsep dasar. Jadi harus tahu nanti fungsi produksi ya. Nah, dalam proses pengambilan keputusan, umumnya proses produksi juga dibagi dalam 3 waktu ya, jangka pendek, jangka panjang maupun jangka sangat panjang. Kalau kita lihat jangka pendek, paling tidak ada satu input variabel yang diasumsikan tetap, atau maksudnya satu input tetap. Ya. Sedangkan kalau jangka panjang, inputnya adalah input variabel, tetapi teknologinya tidak berubah. Ya. Nah, sedangkan kalau jangka sangat panjang, inputnya adalah input variabel semua, kemudian juga waktu teknologinya juga berubah. Jadi kalau kita lihat dari sisi pengambilan putusan yang berkaitan dengan masalah horizon waktu jangka pendek, nah sedangkan kalau jangka sangat panjang, nah dia masuk di kategori ini. Jadi selain inputnya juga variabel, ya juga teknologinya juga berubah. Secara umum kalau kita lihat di industri, umumnya teknologi itu tidak relatif lama berubahnya, paling tidak 5 tahun gitu ya. Jadi memang ini menyangkut masalah waktu. Nah, kalau kita lihat secara sekilas di sini ya, dari yang definisi tadi, dengan ini menunjukkan produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output. Dinyatakan dalam fungsi produksi seperti ini. Nah, ini artinya satu input tetap yang ditanda ini, ya. Sedangkan ini adalah input variabelnya. Waktu pengambilan putusan tadi, nah ini kalau kita uraikan lagi, ya di sini jangka pendek. Nah ini perhatikan garis yang ini penting menunjukkan paling tidak ada satu input tetap, ya. Nah kalau dalam jangka panjang tidak, tapi teknologinya masih tetap. Sedangkan kalau jangka sangat panjang, semuanya input variabel dan teknologinya juga akan berubah. Nah, dari fungsi produksi kita menurunkan beberapa istilah yang umumnya berkaitan ya. Salah satu total product. Ya, total product itu adalah jumlah output yang diproduksi selama waktu tertentu. Nah, ini dia. Sedangkan produk rata-rata adalah dibagi dengan jumlah input. Jumlah input di sini kita asumsikan tadi yang ini labor ya. Berarti ini adalah kalau bahasa lain itu marginal productivity of labor atau produk rata-rata. Produk rata-rata di sini, produk rata-rata di sini adalah output dibagi dengan jumlah inputnya. Oke. Sedangkan yang berikutnya adalah marginal physical product atau yang dikenal juga dengan marginal product. Itu perubahan output dibagi dengan perubahan input. Input di sini adalah labor ya. Jadi kalau marginal product itu sering juga disebut sebagai incremental product. Oke. Bahasa lainnya adalah berapa kenaikan Q ketika kita menambah satu satuan L. Jadi kalau kita baca berapa output meningkat ketika kita menambah satu satuan input.
Yang terakhir adalah elastisitas produksi. Elastisitas ini tadi apa? Marginal physical product ini adalah kebalikan dari yang ini ya. Jadi bisa kita buat 1/L seperti persamaan ini. Nah, sehingga elastisitas produksi itu sebenarnya tak lain adalah marginal physical product dibagi dengan rata-rata produk rata-rata. Ya. Asumsikan misalnya kita memiliki contoh fungsi produksi seperti ini. Oke. Nah, kapan produksi optimum? Produksi maksimum dicapai pada saat turunan pertama atau marginal physical product sama dengan 0. Nah, ini dia. Kalau kita tetapkan dia sama dengan 0, ini turunan pertamanya ya. Berarti kita sederhanakan sama dengan 0, maka nilainya kita peroleh output maksimum atau produksi maksimum dicapai pada saat penggunaan input labor sebanyak 20. Nanti kita lihat ilustrasinya ya. Nah, ini adalah produk rata-rata. Jadi produk rata-rata, karena fungsinya tadi Q fungsi dari L gitu, berarti kita bagi semua dengan L yang ini. Oke, ini fungsi produksi dibagi L, sehingga kita peroleh APP-nya adalah seperti ini. Nah, elastisitas produksi tadi kita udah uraikan. Nah, sekarang kita lihat masukkan misalnya angka mulai dari 1 sampai 24 misalnya ke dalam fungsi produksi di sini. Kalau kita masukkan pada saat 1 L-nya, maka kita peroleh Q-nya adalah 0,97, MPP-nya 1,9, average physical product-nya 0,97, sedangkan elastisitas produksi terhadap L itu adalah sebesar 1,97 dan seterusnya. Jadi kalau kita masukkan angka 1 sampai 24, maka kita peroleh produksi mulai dari 1 sampai 24 ini terlihat pada Q-nya ya. Oke, yang ini. Kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva kelihatan seperti ini. Nah ini pada saat tadi kita menggunakan marginal physical product sama dengan 0, maka kita peroleh L-nya 20, di mana pada posisi 20 itu kita peroleh produksi maksimum. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Berapa produksi maksimum itu kita bisa lihat di sini. Nih di baris sini. Nah, nih ya. Kalau kita lihat di situ. Oke. Q-nya adalah 133,33. Itu pada saat Q-nya 133, maka kita peroleh marginal physical product-nya sama dengan 0. Nah, ini. Nah, jadi kalau secara matematik bisa kita gunakan pendekatan ini tadi ya. Oke. Nah, kalau kita masukkan angka ya kelihatan ya seperti ini. Kita masukkan angka mulai dari interval 1 sampai 24. Nah, kita lihat lagi kapan produk rata-rata maksimum. Nah, ini dia. Produk rata-rata maksimum itu kita peroleh pada saat penggunaan input kapitalnya input labornya sebanyak 15 ya ini. Coba kita perhatikan. Nah, ini ya. Ini pada saat dia 15 L-nya, maka kita memperoleh marginal physical product-nya maksimum. Maaf, belum ya, bukan marginal physical product, maksud saya produk rata-rata. Ya, produk rata-rata maksimum yang ini. Oke, 7,5. Ini paling tinggi ya di sepanjang kolom ini. Ini 7,47, ini 7,7 ya. Yang 7,50 yang paling tinggi atau paling maksimum. Berarti dia berada pada posisi APP maksimum di sini titiknya. Oke. Nah, pada inilah yang kita lihat mulai dari elastisitasnya nilainya sama dengan 1, yaitu pada saat bersinggungan antara APP dengan MPP seperti yang terlihat pada kurva ini ya. Nah, kemudian ada yang kita kenal istilahnya the law of diminishing return. Apa itu? Yaitu hukum kenaikan hasil yang semakin menurun atau yang kita kenal sebagai titik balik. Ya, titik balik itu maksudnya begini. Tadi misalnya kita satu satuan itu naik 10, nah kemudian kita tambah satuan lagi misalnya naiknya cuman kurang dari 10. Berarti total produksinya meningkat tidak sebesar yang sebelumnya gitu. Itulah makanya kita sebut sebagai hukum kenaikan hasil yang semakin menurun atau disebut dengan law of diminishing return. Nah, bagaimana kita mendeteksi kapan mulai berlakunya titik law of diminishing return, yaitu turunan kedua dari fungsi produksi. Yang ini. Nah, ini dia. Atau dengan kata lain bisa kita turunan pertama dari marginal physical product. Nah, sama aja. Karena sebenarnya kita turunan ini kan turunan pertamanya ya. Ini turunan keduanya. Berarti turunan keduanya adalah kalau kita turunkan MPP-nya kita peroleh ini kan 0,2 L. Kalau kita sama dengan 0, maka kita peroleh
Labornya itu inputnya sebanyak 10. Nah, pada kondisi 10 inilah kondisi MPP jadi maksimum. Oke, MPP maksimum. MPP maksimum kita cek 10 di sini. Nah, ini penggunaannya ya. Nah, ini dia. Oke, ketika kita menggunakan L sebanyak 10, maka marginal physical produknya adalah maksimum, yaitu nilai 10. Yang di atasnya kan 9,9 ya, di bawahnya 9,9. Oke, kalau di kurva kita lihat di sini. Titik ini, ya. Oke, jadi clear ya. Jadi titik berlaku hukum kenaikan hasil yang semakin menurun itu berlaku mulai dari titik penggunaan input sama dengan 10, yaitu titik ini. Dari sini ke atas. Oke. Nah, berikutnya kita bahas terkait dengan marginal produk tadi. Ini sekilas saja ya. Ini maksudnya kalau kita lihat dari mana kita bisa menurunkan atau dengan melihat dari secara grafis delta Q. Nah, kalau kita gunakan L ya, ini delta L. Delta Q per delta L itulah yang kita bisa sebut juga sebagai marginal physical product ya. Dalam definisinya adalah perubahan dalam produk total sebagai akibat dari tambahan satu satuan penggunaan faktor produksi. Oke. Nah, kita lihat makna dari ini sebenarnya apa gitu ya. Nah, ini tabelnya tadi kalau kita lihat, ini saya lewatkan. Oke. Kita lihat daerah 1. Daerah 1 itu adalah yang mulai dari titik yang ini, ya. Mulai dari titik yang ini. Oke, titik ini ke sini. Ini daerah 1, ya. Oke, daerah 1 itu di sini umumnya adalah MR lebih besar dibanding dengan MC ya, kalau dalam bahasa lainnya ya. Di mana elastisitasnya lebih besar dari 1. Itu kalau kita lihat dalam kurva di sini ya. Tadi kan kalau kita lihat produk rata-rata maksimum itu 7,5 ya, ini ya, baris ini ya. Oke. Nah, di sini. Nah, inilah daerah 1. Oke. Ini wilayah 1 di mana MR sama dengan MR lebih besar dari MC. Artinya apa? Kenapa disebut irasional? Kita harus dari sisi manajerial kita harus selalu atau pengambilan keputusan, maka input kita harus tambah terus. Ya. Kenapa? Karena tambahan penerimaan kita masih lebih besar dari tambahan biaya. Nah, kemudian kita lihat di daerah 2. Nah, ini. Daerah 2 disebut daerah rasional. Kenapa daerah 2 rasional? Di situ kalau kita lihat daerah 2 itu yang titik ini mulai ya. Nah, ini sampai sini, ini daerah 2. Yaitu nilainya elastisitasnya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, ini wilayah 2. Oke. Nah, di sini pada kondisinya mana? MR sama dengan MC. Nah, itulah tugas kita untuk mencari titik ini untuk mencapai keuntungan yang atau produksi yang maksimum. Oke, ini daerah 2-nya ya. Oke. Sekarang kita lihat daerah 3 lagi. Daerah 3 itu adalah disebut juga irasional. Kenapa? Di sini kondisinya MR ya lebih kecil dibanding dengan MC. Artinya tambahan penerimaan kita lebih kecil dibanding dengan tambahan biaya. Sehingga seharusnya kita juga menghentikan tambahan input yang ada kalau kita sebagai pengambil keputusannya atau seorang manajerialnya. Wilayahnya mana? Ya, wilayahnya ini. Ya, kalau kita lihat lewat dari garis ini ke sini. Nah, ini gambar yang wilayah 1, wilayah 2 udah kelihatan ya di sini. Oke, wilayah 1, 2, 3 ya. Nah, mana dia di dalam grafiknya ini? Nah, ini negatif ya. Lebih kecil dari 0. Kita lihat lebih kecil dari 0 itu artinya apa? Ketika kita menambah input satu satuan dari 20 menjadi 21 misalnya, ini kita lihat malah produksinya jadi turun ya. Karena di sini tadi titik maksimum ya, produksinya jadi turun sehingga elastisitas juga menjadi negatif. Oke, jadi itu penggunaan makna dalam kurva ini ya. Keputusan manajerialnya di sini kalau kita lihat, nah, seorang manajerial ataupun kita sebagai pengambil keputusan harus menyadari bahwa pada titik ini sedang berlaku di mana kenaikan hasil yang semakin menurun pada kondisi tadi daerah 1 ya, mulai dari hukum kenaikan hasil yang semakin menurun. Sedangkan daerah 2 irasional, input perlu ditingkatkan, ini perlu maksudnya ya. Kemudian daerah rasional kita akan mencari pada titik optimum di mana dia bertemu MR sama dengan MC. Tentu kita harus memiliki fungsi biaya dan fungsi penerimaannya. Kemudian daerah 3 itu penggunaan input wajib kita turunkan. Karena kalau kita naikkan akan menghasilkan tambahan output yang bukan semakin menurun, malah tambah outputnya jadi menurun. Seperti kurva yang kita lihat di grafis tadi ya, yang ini. Oke.
Nah ini ketika kita naikkan 21, 22 juga gitu ya, turun terus gitu. Nah ini wilayahnya dari sini ke bawah. Oke. Nah saya pikir untuk produksi satu input cukup. Sekarang kita lihat maksimisasi keuntungan. Maksimisasi keuntungan, kalau kita lihat asumsikan bahwasanya sebuah perusahaan itu menghasilkan produk key, oke, yang hanya menggunakan satu input variabel yang dijual pada tingkat harga P. Berarti ini ketika kita kalikan P kali Q sama dengan revenue. Yang ini ya. Oke. Nah, sementara input yang digunakan adalah X yang dibeli pada tingkat harga V. Ya udah ini ya. Berarti ini sebenarnya cost ya yang ini. Oke. Nah, untuk maksimisasi keuntungan kita bisa lihat dari dua sisi, yaitu pendekatan sisi output. Kita lihat seperti ini. Nah, ini kan turunan pertama ya. Kita turunkan fungsi keuntungan ini terhadap Q. Berarti kalau di sini kan TR ya. Ini TR lah ya. Ini TR, ini TC ya. Berarti kita turunkan terhadap Q. Berarti ini adalah MR. Sedangkan yang DTC ke DQ adalah marginal cost. Apa maksudnya ini? Ini adalah tambahan penerimaan ketika kita menambah satu satuan output. Kalau yang ini MC adalah tambahan biaya ketika kita menambah satu satuan output. Sehingga keuntungan maksimum itu dicapai pada saat MR sama dengan MC. Oke, kita lihat dari sisi pendekatan input. Nah, kalau output kita turunkan terhadap output, di mana kita syaratnya itu adalah first order necessary condition, atau turunan pertama dari fungsi keuntungan terhadap output sama dengan 0, ya, seperti ini. Kalau dari sisi input, maka terhadap X, karena di sini X inputnya ya. Oke, jadi syaratnya sama aja. Kalau kita turunkan terhadap X di sini, nah ini adalah turunannya, yang kalau kita lihat di sini. Oke. Nah, ini hilang ya. Ini hilang. Sehingga sisanya P. P, MPP. MPP itu adalah ini. Ya. Oke. Ini kena X input kan. Kalau kita lihat tadi apa? DQ, D, X. Ya. Ini persentase perubahan output ketika kita menambah satu satuan input. Nah, kita sebut ini apa? Harga dikali P ini sering juga orang sebut sebagai value marginal product atau net NPM. Oke, nilai produk marginal, nah, sering juga gitu, nilai produk marginal. Kalau kita kalikan P kali MPP, atau MPP sama dengan rasio harga input dibagi dengan rasio harga output. Jadi MPP itu adalah sama dengan rasio harga input dibagi dengan harga output. Ini dia dua pendekatan dari sisi keuntungan untuk satu variabel. Oke, contoh kasus kalau kita lihat, asumsikan bahwa fungsi produksinya seperti ini. Pertanyaannya, tentukanlah berapa input X agar produksi maksimum dan tentukan berapa besarnya produksi. Nah, kita lihat produksi maksimum dicapai pada saat marginal physical product sama dengan 0 kan? Berarti kita turunan pertama dari fungsi ini. Yang ini dia. Kita samakan dengan 0, maka kita peroleh, oke, ini salah ya. Jadi, saya ganti yang X-nya harusnya di sini bukan 16 tapi bukan 16X tapi 6 ya. Oke. Nah, tuh. Jadi turunan pertama ini kita peroleh, nah ini dia, kita samakan dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 4. Nah, inilah dia penggunaan input yang optimum akan menghasilkan output yang paling optimum. Kita substitusikan berapa produksinya, kita substitusikan angka 4 ke fungsi produksinya. Kita akan peroleh sebesar ini. Ya, 32. Jadi inputnya X-nya adalah 4 atau inputnya kita akan peroleh produksi sebesar 32 satuan. Contoh kasus satu lagi, kita memiliki fungsi produksi seperti ini. Y fungsi dari K. K itu katakan misalnya kapital ya. Kapital. Tentukanlah marginal physical product untuk K. Berarti kita tulis MPPK gitu ya. Dan elastisitas produksi terhadap K. Sebenarnya kalau orang sering sebut elastisitas produksi udah cukup ya. Tapi nanti kalau dia satu variabel cukup. Tapi kalau dua variabel udah berbeda. Elastisitas produksi terhadap yang mana, untuk yang mana gitu ya. Jadi harus disebutkan aja elastisitas produksi untuk K gitu kan. Jadi kita ganti di sini kita buat namanya elastisitas produksi untuk penggunaan K. Oke. Nah, berikutnya kalau kita lihat MPP-nya berarti kan turunan pertama dari fungsi ini ya.
Oke, kita perolehnya ini. Oke, kemudian dia tanya elastisitas produksi untuk K. Oke, kita lihat elastisitas produksi tadi kita sebutkan adalah MPP dibagi APP ya. Berarti kita cari dulu APP-nya. APP-nya dapat seperti ini. Oke. Berarti tinggal kita bagikan. Ini dibagi dengan ini. Nah, ini dia. Ketika kita bagikan, maka kita peroleh elastisitas produksinya sama dengan setengah. Ya. Nah, berikutnya kita akan melihat untuk produksi ya. Produksi dengan dua input variabel, berarti bisa nanti kita tulis K fungsi dari L gitu ya. Isokuan adalah kurva yang menunjukkan seluruh kemungkinan kombinasi penggunaan input yang menghasilkan output yang sama ya. Jadi kalau kita lihat kombinasi penggunaan input yang menghasilkan output yang sama. Oke, kita lihat apa itu isokuan. Nah, misalnya kita asumsikan perusahaan menghasilkan output ya, dengan menggunakan dua variabel yaitu kapital kita simbolkan K dan labor kita simbolkan L, sehingga fungsi produksinya kita tuliskan seperti ini ya. Nah, kombinasi tadi adalah misalnya begini, ini pada titik kapital 5, coba kita lihat kapital ya, ini kapital 5 misalnya. Oke ya. Penggunaan labornya 2. Nah, di sini labornya 2. Nilainya di sini kan. Nah, itu 90 pada titik ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat kombinasi titik B misalnya di sini. Nah, di sini kapitalnya 3, labornya 3. Dia juga menghasilkan kurva isokuan 90 atau produksinya 90 ya di sini. Ya. Nah, kemudian misalnya kita kombinasikan, asumsikan misalnya labornya 5, tapi penggunaan kapitalnya hanya 2. Nah, berarti kalau kita lihat situ, ini pun hasilnya adalah 90. Artinya pada titik A, B, C ini, ya, kurvanya outputnya tidak berubah, artinya sama gitu ya, besaran outputnya sama. Nah, yang di tabel ini merupakan titik-titik kombinasi dengan menghasilkan output hasil yang sama. Nah, kalau kita lihat kombinasi pada 1, kalau kita gunakan kapital 1, kemudian labornya 3, maka produksinya, kalau kita lihat ya, kapitalnya 1, labornya 3, maka produknya ada 55 di sini. Nah, ini ya, Q-nya 55. Nah, jadi kalau dia semakin jauh dari titik origin kurva ini, maka produksinya semakin kurva isokuannya semakin besar. Ya. Nah, kemudian di sepanjang kurva isokuan, misalnya pada titik A, B, C, dia outputnya sama. Ya. Jadi kalau kita lihat kurva isokuan itu ini IS3, IS2, IS1. Jadi kalau kita tulis IS1, IS3 lebih besar dari IS2, lebih besar dari IS1 gitu ya. Jadi dia bersifat transitif ya. Nah, kurva ini, kurva-kurva isokuan nanti semua itu disebut sebagai peta isokuan. Peta isokuan itu adalah grafik yang menggabungkan sejumlah kurva isokuan yang digunakan untuk menggambarkan fungsi produksi. Kita lihat ciri-ciri isokuan. Konveks terhadap titik origin, maksudnya begini. Nah, ini konveks ya, kurvanya konveks, ini titik origin. Oke. Transitif, artinya isokuan 3 lebih besar dari isokuan 2, lebih besar dari isokuan 1. Tidak saling berpotongan. Ya, jadi ini ciri-ciri dari kurva isokuan. Perubahan di sini kan kalau kita lihat nih. Nah, gitu ya. Jadi ini K, ini L. Ini sebenarnya ada, nah ini delta. Pada titik C, berarti untuk menggunakan labor lebih besar ke L1, maka kita harus bersedia menurunkan kapital ya, dari K ke K1 gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai marginal rate of technical substitution. Marginal rate technical substitution itu adalah jumlah input variabel K dapat berkurang ketika kita menambahkan satu input variabel L.
yang digunakan, ya, sehingga outputnya tidak berubah. Nah, jadi yang contoh nggak berubah tadi bisa dilihat di kurva yang ini, ya. Nah, sehingga delta Q delta L itu seperti ini, dia bertanda negatif. Nah, jadi nanti pun kita lihat MRTS yang semakin menurun. Ini kalau kita lihat ilustrasi yang tadi sebelumnya, bagaimana kita membuktikan ini menjadi negatif. Nah, secara matematik kalau kita buat, kita gunakan total diferensial. Perubahan Q bisa disebabkan karena perubahan K atau perubahan L. Nah, kita buat seperti ini, dalam matematik ini disebut total diferensial, ya. Nah, kemudian ini hanya simbol saja, kita rubah F1 gitu ya. Ini F2, turunan pertama Q terhadap K, ini turunan pertama Q terhadap L. Oke. Ini kita simbol F2. Ini kan sebenarnya marginal physical product untuk K, marginal physical product untuk L. Nah, karena di dalam sepanjang kurva ini adalah Q-nya sama, atau saya tulis delta Q-nya 0, maka kita setting ya, dq-nya sama dengan perubahan Q-nya nggak ada gitu ya. Nah, berarti ini kita ganti dari 0, kemudian kita sederhanakan, maka kita ketemu ini. Nah, ini yang menunjukkan tadi pembuktiannya kenapa dia negatif. Jadi marginal rate of technical substitution K dan L. Nah, kita lihat apa yang kita sebut sebagai MRTS semakin menurun. Pertama, ini delta Q ini kan lebar nih, delta K ya, dibanding dengan delta L. Begitu seterusnya sampai nanti perubahan Q itu lebih kecil nih. Ini lebih kecil lagi kan dibanding dengan delta L. Nah, jadi MRTS menurun seiring dengan bergerak menuruni suatu kurva isokuan. Implikasinya bahwa isokuan sama dengan kurva indifferent yang kita untuk konsumsi ya, atau perilaku konsumen yang cembung terhadap titik origin. Nah, cembung tadi ini maksudnya ya, jadi konsep cembung itu seperti ini kurvanya, ini titik originnya 0. MRTS yang semakin menurun mengisyaratkan bahwa produktivitas dari input apapun bersifat terbatas. Artinya tingkat substitusi marginal itu terbatas. Nah, misalnya gini, ketika kita makin banyak menggunakan tenaga kerja ya ke dalam proses produksi untuk menggantikan kapital, produktivitas tenaga kerja pun akan semakin menurun. Kenapa? Karena memang nggak bisa juga tanpa modal gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita ingin menggantikan tenaga kerja atau ketika makin banyak modal ditambahkan untuk menggantikan tenaga kerja, produktivitas modal juga suatu titik akan semakin menurun. Jadi artinya apa? Produksi memerlukan panduan yang seimbang di kedua input tersebut. Jadi artinya mereka menggunakan tingkat proporsi yang berbeda, tapi nggak bisa kita hanya menggunakan kapital saja tanpa labor gitu misalnya, atau labor saja tanpa kapital gitu ya. Jadi tingkat substitusi marginal mereka akan semakin kecil. Kita akan lihat dari skala hasil. Kalau kita gambarkan pada kurva yang sama seperti ini, contoh misalnya apa yang kita sebut sebagai constant return to scale, increasing return to scale, dan decreasing return to scale. Kita lihat pertama begini, ketika kita menggunakan kapital 2 ya, dan tenaga kerja 5, kita menghasilkan output 10 gitu ya. Ketika kita membuat 2 kali lipat ya, menambahkan kapital 2 kali lipat jadi 4, termasuk yang lebar jadi 10, produksi kita bisa menjadi 20 ya, yang berada pada katakan isokuan 2 ini ya. Nah, berikutnya 2 kali lipat lagi. Nah, kurvanya bisa bergerak ke atas. Ini yang kita sebut sebagai constant return to scale. Artinya apa? Ketika kita menaikkan 2 kali lipat dari K dan L, Q-nya 20. Ketika kita menaikkan 3 kali lipat K dan L, Q-nya 30. Seperti itu. Ya. Jadi ini dia. Bandingkan kalau kita memiliki skala hasil yang meningkat atau increasing return scale. Coba perhatikan. Pada saat kita di sini tenaga kapitalnya 2, kita gunakan labornya 5, maka produknya 10.
Tapi kalau kita naikkan ini setengah, misalnya 3 lah di sini, ini misalnya entah 8 atau 7 lah gitu ya. Nah, produksinya itu pada titik ini sudah mencapai 20. Nah, nih bandingkan dengan isokuan yang di sini. Nah, lihat tuh, dia masih di bawah, garis di bawah nilai 4 di sini. Nah, begitu juga kalau kita nambahkan dikit lagi, produksinya bisa mencapai 30. Ya, tapi tidak sebesar penggunaan 4 kapital ataupun 10 tenaga kerja. Nah, ini yang kita sebut sebagai increasing return to scale. Artinya apa? Kita naikkan kurang dari 2 kali lipat K dan L, produksinya 20. Sama dengan yang ini tadi kan lebih, ya, 2 kali lipat. Ini kurang dari 2 kali lipat. Begitu juga menaikkannya kurang dari 3 lipat K dan L, produksinya bisa mencapai 30. Artinya dia di sini ya kita sebut sebagai increasing return to scale. Beda dengan decreasing. Decreasing malah kita bisa mengatakan skala hasil yang menurun. Kenapa? Karena ketika kita menaikkan lebih dari 2 kali lipat, katakan tadi ini 2, kita naikkan di sini jadi 3, jadi 5 misalnya, karena tadi ini 4 ya. Ini jadi berapa nih? 12 misalnya pada titik ini. Ya. Isokuannya baru 20. Di sini. Ya. Artinya apa? Ini yang kita sebut decrease return to scale. Karena kita menaikkan 2 kali lipat K dan L, tidak bisa mencapai output 20 seperti yang constant return to scale. Jadi kita bisa lihat perbandingannya dalam satu kurva yang sama. Jadi isokuan itu makin jauh. Ini berapa kita naikkan? Lebih dari 15 kan, misalnya di sini katakanlah ya 25 gitu ya. Di sini katakan misalnya 8 gitu. Artinya kita lebih menaikkan 3 kali lipat pun tidak mencapai, hanya mencapai 30. Ya, jadi ini yang kita sebut sebagai ilustrasi dari decreasing return to scale. Oke. Ini contoh kasus. Jika diketahui fungsi produksinya seperti ini, ya, tentukanlah elastisitas produksi untuk K dan L. Nah, berapa kombinasi K dan L agar produksi optimum? Di mana harga modal itu maksudnya kapital ya, 5 juta dan tenaga kerja 2 juta. Ini sementara anggaran yang dimiliki perusahaan adalah 250 juta. Nah, ini tadi saya bilang, kalau sudah ada angkanya berarti dia sudah memiliki keterbatasan 250 juta itulah merupakan menjadi kendala atau subject to. Nah, solusi pertamanya oleh elastisitas kita udah belajar kemarin, itu adalah material physical product dibagi dengan average physical product ya. Nah, kita tinggal cari satu-satu MPPK-nya di sini, APPK-nya di sini, kalau kita bagikan sisanya setengah ya ini ya. Begitu juga untuk L. Kita cari MPPL-nya. MPPL itu kan turunan pertama terhadap L kan, ya. Jadi turunan fungsi produksi terhadap L. Nah, ini dia. Oke. APPL-nya seperti ini. Oke. Tinggal kita bagi dengan L, maka kita dapat elastisitas produksi untuk L juga setengah. Jadi biasanya kalau fungsi produksi ini sering disebut sebagai COP12 ya. Jadi fungsi produksinya seperti ini, umumnya pangkatnya itulah merupakan elastisitasnya. Jadi ini kebetulan K-nya pakai setengah ya setengah juga, L-nya pakai setengah ya setengah juga elastisitasnya. Sekarang kita lihat kombinasi K dan L seperti ini. Nah, kombinasinya tadi kita buat kan, ini bentuk langarannya, ini fungsi tujuannya tadi ya, yang ini, dan ini fungsi kendalanya. Oke. Nah, tinggal kita turunkan terhadap pertama Lagrange terhadap K, dapat ini. Oke. Ini kan 5 lambda ini adalah yang ini, karena kita kalikan ke dalam dulu semua kan. Ini kalikan lambda, kalikan ke sini, kalikan ke sini, dan kalikan ke sini. Jadi sisanya 5 lambda karena K-nya di sini hilang. Itu juga untuk Lagrange terhadap L. Nah, ini 2 lambda ya. Sekali lagi jangan lupa ini kalikan lambdanya dulu ke dalam gitu ya. Oke. Nah, kemudian sekarang terhadap lambda. Ya, berarti karena tadi lambdanya ada semua unsurnya di sini, berarti sisanya seperti fungsi
biayanya. Oke. Nah, kemudian kita sederhanakan persamaan 1 dan 2 seperti tadi. Kita peroleh nih L sama dengan 5/2 K. Kita substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 3. Kita bisa peroleh hasilnya seperti ini ya. Yaitu K optimum itu 25. Setelah kita ketemu K optimum 25, kita substitusikan lagi K optimum itu ke MRTS. Ini tadi kan MRTS ya, Imaginary Rate of Technical Substitution ya. Kita lihat seperti ini. Nah, kita dapat L optimum 62,5. Sehingga untuk mengetahui total produksinya, substitusikan K dan L ke dalam fungsi produksi seperti ini. Jadi ini kalau kita substitusikan di sini, kita peroleh Q optimumnya adalah sekitar 79,06. Kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, bisa terlihat seperti ini. Jadi ini K-nya 25, L-nya 62,6 ya, 62,6. Ini adalah outputnya 79,6. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan contoh ini. Demikian. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.